Selamat pagi, anak-anak Indonesia yang hebat. Apa kabarnya kalian? Ya, pada pagi hari ini senang sekali saya, Ibu Dita, dapat kembali menjumpai kalian. Untuk pertemuan ketiga ini, kita akan belajar tentang ilmu penyakit dan penunjang diagnostik dengan pembahasan mengenai penyakit pada sistem indera. Baik, kompetensi dasar yang harus kalian capai pada bab ini adalah siswa mampu menerapkan pemeriksaan penyakit sistem indera berdasarkan manifestasi klinis. Selanjutnya, kalian dikatakan sudah mencapai kompetensi dasar tadi apabila kalian sudah memenuhi indikator pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan gangguan glaukoma pada sistem penginderaan. 2. Siswa mampu menjelaskan gangguan konjungtivitis pada sistem penginderaan. 3. Siswa mampu menjelaskan gangguan rabun pada sistem penginderaan. 4. Siswa mampu menjelaskan gangguan katarak pada sistem penginderaan. 5. Maaf, ini belum saya ganti ya. 5. Siswa mampu menjelaskan gangguan otitis media pada sistem penginderaan. Dan berikutnya, siswa mampu menjelaskan jenis penyakit atau gangguan pada sistem penginderaan. Dan yang terakhir adalah siswa mampu menjelaskan gangguan motion sickness pada sistem penginderaan. Baik, para siswa-siswa yang hebat, materi pertama yang akan kita bahas adalah glaukoma. Ya, glaukoma. Namanya mungkin terdengar biasa saja di telinga kalian, tapi dia adalah pencuri penglihatan yang tak akan ingin kita temui. Dikatakan sebagai pencuri penglihatan karena gejalanya tidak dirasakan. Gangguan mata ini menempati urutan kedua sebagai penyebab kebutaan di dunia setelah katarak. Menurut data Riskesdas, riset kesehatan dasar di tahun 2017, kasus baru glaukoma pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Indonesia mencapai 80.548 kasus. Tapi siapa dan bagaimana sih glaukoma bisa terjadi? Mari simak penjelasan saya yang saya berikan berikut ini. Baik, pertanyaan pertama, apa itu glaukoma? Glaukoma adalah gangguan mata di mana tekanan cairan dalam bola mata meningkat. Akibatnya terjadi kerusakan pada serat lembut saraf optik yang bertugas membawa sinyal penglihatan dari mata ke otak. Pertanyaannya, apa itu saraf optik? Ya, saraf optik merupakan kumpulan lebih dari 1 juta saraf yang menghubungkan retina dengan otak. Retina itu sendiri merupakan jaringan pekat cahaya di belakang mata. Sebuah saraf optik yang sehat mutlak diperlukan untuk dapat melihat dengan baik. Ya, bagaimana sih glaukoma itu terjadi? Pada awalnya, glaukoma terjadi karena 2 penyebab, yaitu produksi cairan mata yang berlebihan dan terhalangnya saluran pembuangan cairan tersebut, sehingga timbul ketidakseimbangan antara produksi cairan dan jumlah yang dibuang. 2 hal tersebut menyebabkan peningkatan tekanan di dalam mata atau dikenal dengan TIO, tekanan intraokuler. Normalnya tekanan bola mata tidak lebih dari 20 mmHg. Namun pada penderita glaukoma, tekanan berada di atas angka tersebut. Selain itu, glaukoma juga bisa disebabkan karena penyakit hipertensi maupun diabetes mellitus. Berikutnya, tekanan intraokuler yang meningkat ini
dapat merusak serabut saraf retina, yaitu jaringan saraf yang melapisi bagian belakang mata dan saraf optik yang menghubungkan mata ke otak. Perlu kalian ketahui, hingga kini belum jelas kenapa produksi cairan mata bisa berlebihan atau kenapa saluran pembuangannya bisa tersumbat, itu belum jelas penyebabnya. Kemudian, adakah faktor lain yang dapat meningkatkan resiko glaukoma? Ya, ada tentunya ya. Ini disebabkan, maksud saya faktor lain yang dapat meningkatkan resiko terjadinya glaukoma, di antaranya ada rabun jauh ataupun rabun dekat, terutama pada anak-anak yang mengalami rabun jauh dan memiliki ukuran kacamata yang ekstrim, misalnya -5, -10, dan seterusnya. Faktor risiko lain yaitu obat, di mana ada penggunaan obat kortikosteroid, terutama obat tetes mata dalam jangka waktu yang lama. Faktor risiko lain yang menyebabkan terjadinya glaukoma adalah usia. Usia yang dimaksud adalah usia di atas 40 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada usia muda. Berikutnya, orang yang berisiko mengalami glaukoma adalah sehubungan dengan ras, di mana ras Asia dan Afrika memiliki faktor risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan ras Kaukasia. Yang berisiko mengalami glaukoma lainnya adalah keturunan, di mana seseorang yang memiliki riwayat keturunan keluarga yang pernah menderita glaukoma berisiko lebih besar terkena glaukoma. Faktor risiko yang perlu diperhatikan diantaranya juga riwayat kesehatan, misalnya diabetes, penyakit jantung, penyakit tekanan darah tinggi, dan anemia sel sabit, atau seseorang yang pernah mengalami cedera mata atau menjalani operasi mata tertentu. Oleh karena bentuk-bentuk glaukoma kronis bisa merusak penglihatan, bahkan sebelum gejala muncul, seseorang yang memiliki faktor risiko glaukoma yang sudah saya sebutkan tadi diharapkan untuk lebih waspada terhadap gangguan mata ini. Ya, sebagai intermezzo, a picture is worth 1,000 words. Artinya gambar itu bisa mewakili begitu banyak kata ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana mengenali tanda-tanda glaukoma? Yang pertama, pasien merasakan nyeri pada mata disertai sakit kepala dan mual muntah. Ini karena adanya peningkatan tekanan intraokuler. Gejala berikutnya adalah tentang visus. Ya, pasien mengalami penglihatan yang makin menyempit hingga kebutaan. Gejala hiperemi atau mata memerah juga dialami oleh pasien yang mengalami glaukoma. Berikutnya adalah tentang lampu, di mana pasien melihat bayangan lingkaran di sekeliling cahaya. Selain itu terdapat pula gejala berupa mata berkabut. Ini biasa dialami khususnya pada pasien bayi. Ya, di sini saya munculkan ilustrasi pada pasien yang mengalami glaukoma, maka dia akan melihat objek seperti ini. Di sekitarnya lebih berwarna gelap. Di tengah jelas, tapi di sekitar dia tidak bisa melihat jelas lagi seperti ini. Beda dengan mata yang sehat. Objek dapat dilihat dengan sangat jelas. Baik, anak-anak yang hebat, kita lanjutkan. Apa yang harus dilakukan saat muncul tanda-tanda glaukoma? Iya,
Dokter akan meninjau riwayat medis pengidap dan melakukan pemeriksaan mata yang komprehensif atau menyeluruh. Berikut beberapa tes yang bisa dilakukan dokter untuk mendiagnosis glaukoma. Yang pertama, pemeriksaan untuk mengetes saraf optik dengan menggunakan optalmoskop. Yang kedua, memeriksa visus mata dan area kehilangan penglihatan dengan menggunakan Snellen chart dan uji lapang pandang. Yang ketiga, mengukur tekanan intraokuler dengan menggunakan tonometri atau tonometer. Kemudian yang keempat, mengukur ketebalan kornea dengan menggunakan pakimetri. Dan yang kelima, ada pemeriksaan untuk memeriksa sudut drainase dengan menggunakan gonioskopi. Nah, pertanyaan berikutnya, bisakah glaukoma disembuhkan? Ya, glaukoma masih belum bisa disembuhkan. Namun, pasien tetap menerima terapi untuk mencegah semakin buruknya kerusakan saraf yang berujung pada kebutaan. Terapi yang direkomendasikan untuk pasien bergantung dari jenis glaukoma. Namun, terapi utamanya adalah obat tetes mata untuk mengurangi tekanan pada bola mata. Dan terapi berikutnya adalah tindakan laser untuk membuka saluran agar cairan yang tersumbat dalam bola mata dapat keluar. Terapi yang ketiga yaitu operasi untuk memperbaiki drainase cairan dari mata pasien. Oh ya, operasi ini baru dilakukan apabila pemberian tetes mata dan laser tidak dapat membantu mengontrol tekanan pada bola mata. Kita intermezzo lagi, ada kata-kata bijak dari Wayne Huizenga. Beberapa orang memimpikan kesuksesan, sementara yang lain bangun setiap pagi untuk mewujudkannya. Saya berharap kalian semua tetap semangat untuk belajar bangun pagi untuk mengikuti pembelajaran online selama masa pandemi COVID-19 ini. Oke, akhir kata saya ucapkan thanks. Terima kasih banyak atas perhatian yang kalian berikan. Do you have any question? Ya, bila kalian memiliki pertanyaan, kita lanjutkan untuk berdiskusi di dalam WA Group. Sekali lagi terima kasih. Kita lanjut di WA Group and see you.